Selanjutnya nih, saya merasa tidak layak jika saya kaya dan orang lain miskin. Nah, ini limiting mindset juga nih, ya. Jadi kaya tapi orang lain miskin, jadi kayak merasa ada ego. Pikiran kita sendiri kan, Ya, limiting itu membatasi pikiran kita jadi sendiri. kita membatasi, jadi takut kaya gitu. Kaya sendirian nggak enak, gitu. Merasa ego gitu kan. Padahal kalau dia kaya dia bisa banyak bantu, gitu kan. Ya. Dia jadi punya sumber daya untuk mengangkat orang lain dari kemiskinan. Jadi kemiskinannya dia juga itu. gitu. Ya. Jadi memang beda sih mindsetnya. Misalkan gini, nah itu digambarin ya, kalau orang miskin kerjanya hanya menghayal, ya kan? Oh iya iya. Ya kan? Kerjanya hanya menghayal. Oh iya iya. Ya kan? Tapi kalau orang kaya Ambil kerja. ambil kerja, gitu. Lucu. Gitu. Dia tidur asik. Karena untuk bisa ngasih ke 2M. Untuk bisa untuk bisa menolong orang itu kan kita harus kaya dulu. Betul. Ya kan? Untuk mengangkat derajat orang lain gitu ya kan? Contoh gini, kalau pipa lagi deh, perairan, untuk bisa ngairin sawah, pipanya harus ada airnya dulu kan, sumbernya juga harus ada dong, ya kan? Pipanya basah juga kan pasti, untuk bisa mengaliri aliran dana ini, mengairi rezeki ini, mendistribusikannya ke sawah-sawah yang kekeringan gitu. Ya. Nah kalau kemarin saya ada kawan dari, pernah dengar nggak dari BP Taskin? Pernah dengar? BP Taskin, Badan Pengurus Pemberantasan Kemiskinan. Jadi ini satu badan yang dibentuk oleh Prabowo langsung dari zamannya dia waktu kampanye. Sekarang sudah dibentuk, bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih. Nah, saya tanya apa sih konsepnya BP Taskin untuk dalam rangka menuntaskan kemiskinan gitu. Mereka sendiri juga masih kebingungan. Gitu ya. Ketemu sama saya, ya udah kita bikin program kolaborasi apa yang bisa kita usahakan gitu. Nah, jadi untuk bisa mengentaskan kemiskinan ya harus punya mindset kaya dulu dong. Ya. Bisa. Nah mindset kaya. Nah, pertanyaan kalau memang bukan berarti kalau orang misalnya ya maaf, misalnya orang nggak punya apakah dia nggak bisa berbagi? Enggak juga. Nah, itu iya, kan mindset. Kan berarti, mindset keberlimpahan itu kan di pertemuan berapa kita udah bahas tentang abundance, keberlimpahan. Keberlimpahan tuh kayak gimana sih? Nah, boleh kasih contoh gak nih? Misalkan gini. Nah, ini ada gelas, ada air. Kalau berlimpah itu kita tuang air sampai luber. Jadi ukurannya berlimpah apa? Ukurannya ini ya wadahnya. Kita punya gelas ukur kan. Ukurannya ini misalkan 1 liter. Kalau sudah 1 liter lebih baru luber. Artinya kita punya batas maksimum. Kita punya ambang batas atasnya. Kalau saya punya gelas 1 liter, maka dikasih rezeki lebih dari 1 liter, artinya itu udah keberlimpahan. Contoh dalam realitanya misalkan kalau saya dikasih rezeki 100 juta, tapi kebutuhan hidup saya sebulan hanya 30 juta, maka saya sudah berkelimpahan di situ. Yang bahaya adalah orang yang nggak merasa keberlimpahan gimana? Begitu dikasih air, tunggu mau penuh, diganti, dituang, tukar sama yang lebih gede. Tunggu Tuhan, saya butuh lagi, tuang lagi, ya kan? Udah mau penuh, tunggu stop, ganti lagi, ember, ambil ember. Nggak merasa cukup. Karena dia nggak pernah ada tahu atasnya. Gitu. Jadi kita perlu setting dulu nih. Saya merasa keberlimpahannya di batas atasnya berapa. Itulah nanti baru berlimpah. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang ya ada yang sudah punya penghasilan lebih gitu ya, dan dari kebutuhannya artinya dia sudah berlimpah. Nah yang repot hari ini orang kita nggak pernah tahu ya kapasitasnya berapa. Yang ada selalu kekurangan, selalu pengen yang tempatnya gede.
udah segini dikasih pengen ganti tuker, mau penuh nih, jadi nggak pernah penuh kan, nggak pernah luber, Jadi merasa nggak Kurangan berlimpah. terus. Jadi kekurangan terus. Akhirnya ya dia kurang terus. kurang terus. Karena kan pikiran itu kan menarik ya. Betul. Kalau kita merasa kekurangan ya kekurangan terus. Tapi kita mungkin kalau kita misalnya mungkin tadi gelas aqua dulu udah berlimpah. Terus untuk menaikkan standarnya gimana? Bu, pikiran itu, pikiran itu menarik kenyataan atau mengeluarkan kenyataan? Menarik. Menarik, bukan menciptakan, mengeluarkan kenyataan. Kita bisa menciptakan juga. Kan apa yang kita pikirkan itulah Itu kan realitas. sama orang dulu ngebayang Ya, oh bisa. Kan pikiran itu adalah realitas tuh ya. Hmm. Berarti pikiran itu sebenarnya menciptakan realitas tuh. Jadi Ya. sebenarnya dia itu Bisa. mengeluarkan gitu. Yang saya tahu gitu. Hmm. Dia tuh mengeluarkan. Jadi apa yang Sebenarnya sebenarnya pikirkan, ya sebenarnya Mindset. di realitas belum terjadi, tapi ya di pikiran kita itu udah lebih Iya, iya. dulu terjadi. Iya, gitu. iya, iya, Jadi gitu. iya, iya, ya begitu. konsepnya gini, bisa juga dibilang gini Dre, segala sesuatu itu terciptanya 2 kali, pertama Iya. di pikiran, Pikiran, itu di iya. realitas. Oh, itu ya, Iya, gitu. gitu. Ya, Ya, kayak gitu, apa. gitu. Jadi Jadi kan- proyeksi dulu Betul. di pikiran, Iya. kita proyeksikan baru terrealisasi. Itu di hermeneutika gitu. Kalau di hukumnya hukum proyektor, Iya, iya. proyeksi. Iya, iya. Gitu. Kita ciptain dulu di pikiran baru realisasi. Gitu. Oke. Ada mau tanya? Nggak? Lanjut kalau gitu. Ada beberapa lagi pertanyaan. Nah ini yang tadi tentang keledai. Pandangan orang lain terhadap saya sangat penting. Baik, ini Lukman ceritanya Lukman. Ini kayak ya ceritanya Lukman Hakim. Ya, kayak dalam sejarahnya. Bukan Lukman Hakim akal jantung. Oh kan Lukman. Oh no. Nunggu aja kita. Tahu kan nih cerita ini? Keledai ini? Iya. Ya, Ceritain aja, jadi Pak. ada dua orang sedang naik keledai gitu ya. Giliran dia naikin dua-duanya. Dinaikin Terus gitu. yang itu bilang apa? Ada orang komentar Boleh. gitu. Bodoh. Bodoh sekali Mati lah itu. keledai. Kasihan keledainya gitu, dinaikin 2 orang gitu. Bisa mati gitu. Ya udah, satu turun. Gitu. Yang satu turun, jalan lagi. Terus ada yang komentarin Orang orang lagi. lain lagi. Apa tuh dibacanya nih? Bodoh lah suami, penat lah bini dia. Oh, Jadi suami takut istri. sama Istrinya turun dia. Istrinya tuh. Suaminya bodoh banget, capek lah istrinya Kasihan jalan. tuh istrinya jalan gitu ya. Suaminya nah Terus gantian, Gantian, istrinya yang istrinya. naik, lakinya yang jalan. Suami ini mesti kena bully selalu kat rumah. Apa suami ini pasti Takut. diomelin di rumah gitu. Terus Terus dua-duanya turun, jadi Turun. keledainya nggak dinaikin. Laki ini bodoh, ada keledai tak naik. dinaikin. Nah, Orang bodoh, ada keledai ngapain dia jalan kaki? Gitu. Kalau diikutin lagi dia naik lagi. Putar Sama lagi. di sini. Nggak selesai kan. karena kan dia karena apa? Karena dia emang ikutin omongan orang. bukan Kadang-kala ikutin suka dia. memuaskan hati orang lain. Orang lain pendapat ya kan. Ya kadang-kala sulit mau puasin hati orang lain. Iya. Kalau puaskan hati orang lain. Ya kan kita di sini kulturnya juga banyak kan ya Betul. people pleaser, Betul. Terdikte sama. menyenangkan semua orang. Padahal kita nggak punya kewajiban Nggak menyenangkan punya semua orang. kewajiban menyenangkan Nggak semua ada ya? orang. Saya senang banget. Nggak punya, kita Jadi nggak orang punya. orang nggak suka sama kita juga nggak Bodo apa-apa. amat. Karena emang kan dia nggak harus suka sama kita. Iya. Mungkin gue terlalu keren buat dia. Nah, gitu. Empowering. Ya. Jadi kadang kita terpenjara oleh Betul. Pikiran opini kita. orang lain. Terus Ya, akhirnya opini. hidup kita terdikte. Kita ngedikte. Remote kita ada di orang lain. Remote kebahagiaan kita ada di orang lain. Kayak terdikte sama cewek gitu. Padahal memang dasarnya dia nggak suka sama kita. Oh. Tapi dengan alibi, enggak, lu orangnya terlalu musisi banget. Iya. Kamu Kali naik di karbu. Tapi malah emang dasarnya dia nggak suka aja. Terus akhirnya kita terdikte pengen menjadi apa yang nggak suka. Ya. Kamu depannya coba kayak apa? gitu. Padahal kan bisa jadi, ya dia sukanya es krim coklat. Kalau kita es krim strawberry gimana dong? Kan Iya, iya. kita suka sama seseorang tuh sebenarnya bukan suka sekedar dari fisik, Betul. tapi apa? Macem-macem lah ya. Kriteria. Iya. Yang saya suka kriterianya ada di dia, ya kan? Makanya gue bilang Mungkin oke, ya ya kan? kebanyakan ada Ada di dia. kriteria, misalkan
Misalkan nih kalau cowok suka sama cewek yang putih, tinggi, seksi, Indonesia kan banget kriteria tuh. Indonesia bagian Pendurenan. Waktu itu Belum survei. itu kan kriteria. Sebenarnya yang disukain apa yang dicari apa sih kriteria kan? Betul. Setiap orang punya kriteria berbeda gitu. Jadi maka itu cantik, cakep, ganteng atau apa relatif juga kan gitu. Tergantung. Sebenarnya Yofi. kita cari apa kriteria yang sesuai dengan kriteria gua gitu. Ya kan? Gitu. Nanti pas begitu pendekatan gitu ya, misalkan udah ada nih kriterianya, bilanglah gue suka sama lo gitu kan, coba dulu jalan, begitu jalan misalkan makan malam nasi goreng, ceweknya baru makan udah nah ini udah udah lain lagi nih, wah ini kriterianya udah bergeser nih. Terus habis makan kentut Nah, ini gue suka nih. nah ini lama-lama yang tadi kriterianya yang dilihat pertama setelah dipedalamin bergeser, kayaknya lu bukan jodoh gue deh. Gila. Ya kan gitu. Alibi. Lama. Klasik. Asik banget gitu ya. Ini masih ada sampai kapan? Nah contoh limiting mindset, misalkan saya harus membeli barang mewah agar dianggap sukses atau dihargai. Kan sampai ada orang Validasi. Betul. yang beli iPhone 17 Max Pro Baru keluar banget. Cicilan 2 tahun tuh. Yang itu 70 mending 4 tahun, 15 tahun. seumur hidup. KPR. Enggak usah ngarang. Itu guyon aja sih enggak tahu itu terjadi apa. Ini iPhone loh, iPhone 17 ya 17 kali cicil. Ya akhirnya saat itu kalau mindset gua berarti uang sebagai nilainya adalah alat tukar atau sarana itu mampu membeli nilai diri gitu. Untuk naikin gengsi. Iya, sebagai ukuran aja. Tapi kan Sebagai alat. apa ya itu ya karena dia lebih mementingkan pandangan orang lain. Betul. Circle-nya salah sih. Identitas. Untuk Iya. mengikut suatu identitas. Iya. Kayak kalau Branding, gitu. ini gue punya lo. Impresi apa Pak? Bukan untuk impresi orang. Impresi memuaskan. Iya. Menyenangkan orang lain. Jadi Memuaskan. wah, biar orang lihat luar. Wow, Orang Mas laku. Dana. Pokoknya orang laku mulutnya oh. Mas Danang lewat. Misalkan Mas Danang lewat naik Harley, wow Mas Danang kayak Harley. Amin. Balik kayak yang minggu lalu. Duitnya dari mana dia? Tapi ternyata Harley-nya boleh nilau. Di Melawai, ngomongin kripto, kan babanya Gojek. Makanya gultik. Gitu. Nah itu pandangan orang lain ya. Nah itu yang limiting. Kalau yang empoweringnya gimana? Nilai dari diri saya ditentukan oleh karakter saya. Jadi kita punya value. Punya identitas Bukan diri kita. ditentukan oleh Apa yang kita Orang luar. faktor luar. Seperti Raffi Ahmad dia pakai baju oblong 777 aja keren banget. Ya, kalau lama kita pakai LV itu pasti sangkanya KW tahu. Ini fakta benar. Louis Vuitton oleh Louis Vuitton. Jadi kemarin kan akhir tahun kemarin di kantor saya kan ada undian tuh dapet tuh beberapa orang kan dapet tas lah. Mereka kan dia belinya di sport station lah, Puma, Adidas, Nike. Teman saya ini satu dapat Nike, ya kan dia tadinya di rumah bilang sama abangnya, tas gue udah jelek nih gini-gini, tiba-tiba dia pulang pakai tas Nike itu. Padahal itu ori yang beliin direktur kan. Terus pas sampai rumah abangnya nanya, itu lu jadi beli tas yang di samping stasiun? Padahal Nike-nya asli, bener yang lu bilang. Orang udah Makanya kata saya ukuran-ukurannya Tergantung siapa yang pakai. apalagi di sini kan ya KW dari KW 1 sampai KW 100 ada. Banyak. teman saya ada tuh yang kalau tadi ngebahas iPad ya, dia sampai Ada sampai guru ibu-ibu lah jadi terus dia sampai ini sekolahin sertifikasinya di sekolahin buat iPhone 17 ya Pro Max. teman apa tiba-tiba si Wahid itu
Bu itu beli casingnya di mana? Ya, mau. Beli casingnya di Fitnah mana? ya.